manusia yang terbaik kalau dikasih umur panjang setiap harinya menghadirkan kebaikan. Ditanya lagi sama Rasulullah, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk? Manusia yang paling buruk kata Rasulullah, man tala umruhu wa syarru amaluh, manusia yang jelek, yang buruk, yang tidak baik di mata Allah, yang umurnya dikasih panjang tapi setiap hari hanya menghadirkan keburukan dan keburukan. Umur panjang nggak menjadi ajang bagi dia mengumpulkan bekal takwa di hadapan Allah, malah dipakai sebaliknya, ngumpulin dosa, ngumpulin maksiat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah setiap detik kehidupan saya menciptakan bertambahnya kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau memang umur panjang bikin saya nambah dosa, lebih baik saya meninggal. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Lebih baik saya mati. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang malas jawab salamnya kayaknya cuma nganterin sampai bandara, nggak sampai Makkah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Yang saya hormati, saya muliakan para senior, para tokoh bangsa, tokoh umat di sini hadir. Inspirator saya juga diantaranya Pak Muhammad Sukala, Bapak Haji JK, Terwakil. Beliau selalu senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dimudahkan setiap niat baiknya. Dan juga Pak Haji Fahmi, Pak Haji Gatot, Pak Haji Tatang, Pak Haji Nabil, dan Bapak Haji yang lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Bapak Haji Ismail, ada Ibu Hajah, Ibu Hajah Sarah, mana Ibu Hajah Sarah? Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, tadi saya tersentuh sekali dengan yang disampaikan Pak JK, bahwa umur panjang itu bukan secara kuantitatif, tapi umur panjang itu umur yang kualitatif. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ayun nasi khair, manusia yang terbaik itu seperti apa? Rasulullah menjawab, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, manusia yang terbaik kalau dikasih umur panjang setiap harinya menghadirkan kebaikan. Ditanya lagi sama Rasulullah, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk? Manusia yang paling buruk kata Rasulullah, man tala umruhu wa syarru amaluh, manusia yang jelek, yang buruk, yang tidak baik di mata Allah, yang umurnya dikasih panjang tapi setiap hari hanya menghadirkan keburukan dan keburukan. Umur panjang nggak menjadi ajang bagi dia mengumpulkan bekal takwa di hadapan Allah, malah dipakai sebaliknya, ngumpulin dosa, ngumpulin maksiat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah setiap detik kehidupan saya menciptakan bertambahnya kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau memang umur panjang bikin saya nambah dosa, lebih baik saya meninggal. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Lebih baik saya mati. Maka dalam rangka milad, ini milad betul? Milad Bapak 4 orang. Waduh, ada 4 orang. Berarti nasi kebulinya 4 piring. Ya, yang ulang tahun. Oh, Masya Allah. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, itu nasihat singkat dari diri saya, Al-Fakir. Setuju saya dengan Pak JK. Umurnya 32 tahun, sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia udah punya masjid. Sebelum meninggal dunia sholat sunnah rawatibnya dijaga. Nah, ini berarti umurnya panjang. Sebelum dia meninggal dia bangun sumur air, yang ketika dia wafat orang menikmati air minum dari sumur yang dia bor. Subhanallahiladzim. Inilah umur panjang. Jadi saya teringat kisah
satu-satunya sahabat Nabi, padahal nggak punya KTP, padahal nggak punya paspor, padahal nggak punya identitas diri, tapi punya rekening saldo di bank Rojhi di Saudi Arabia sampai puluhan miliar real. Siapa nama sahabat ini? Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi saldo rekeningnya terus berkembang, masih hidup. Masya Allah, inilah panjang umur yang sejati. Kalau zaman now kan terbalik. Pertanyaannya bagus, ini udah tanya jawab. Ini belum segmen tanya jawab. Saya tunda ya, jawabannya nanti maghrib. Maghrib, soalnya panjang jawabannya nih. Pak Haji Tatang yang saya muliakan, orangnya sudah meninggal tapi saldo rekeningnya terus berkembang, masih hidup. Tapi orang-orang zaman now rata-rata orangnya masih hidup, tapi saldo BCA-nya udah terblokir karena saldonya nol. Tapi Utsman bin Affan orangnya wafat, saldonya hidup, berkembang dan makin bertambah. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia sibuk mengumpulkan bekal takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, terakhir nasihat dari saya, Pak Haji JK yang saya muliakan, saya ingat satu pesan Ali bin Abi Thalib ketika beliau ziarah kubur membawa menteri-menterinya. Di antara program Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi khalifah, wajib setiap menteri sering berkunjung ke kuburan. Ini ternyata meminimalisir korupsi, meminimalisir kecurangan. Kenapa? Takut mati sehingga takut akhirat. Menterinya diajak ke kuburan biar ingat sama mati. Ketika itu ditanya, para menteriku, lau takallama sahibu hadal qabri madza yaqul? Saya mau tanya sama kalian, seandainya penghuni kubur diizinkan bicara oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka akan katakan? Menteri-menterinya ada yang nyeletuk, wahai imam, wahai khalifah, ma yumkin mayyit yatakallam. Gak mungkin orang yang meninggal bisa bicara, gak mungkin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ditegur menteri ini, demi Allah saya percaya kalau Allah mengizinkan bicara, bisa bicara. Dan seandainya mereka bicara, mereka akan membaca surat Al-Baqarah ayat 206. Apa itu bunyinya? Penghuni kubur akan ngomong sama kita semua yang masih hidup, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian yang masih hidup, kumpulin bekal. Bekal terbaik bukan jabatan, bukan uang, bukan popularitas, bukan engkau menjadi presiden dengan menghalalkan segala cara. Bukan itu bekal engkau menghadap Allah. Bekal menghadap Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Hati-hati dalam menjalani kehidupan. Yang halal ambil, yang haram tinggal. InsyaAllah yang ulang tahun 4 orang ini punya bekal takwa yang cukup, sehingga diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, dimuliakan oleh Allah, menjadi seperti sahabat Utsman bin Affan yang saldo amalnya terus berkembang walaupun kita semua sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ucapkan Al-Fatihah buat orang tua kita yang sudah wafat, semoga Allah terangkan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka sebagai taman surga. Demi Allah, tanpa jasa baik ibu bapak kita tidak bisa seperti ini. Kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha memberikan segalanya. Ya Allah, jaga bangsa kami, jaga negara kami dari orang-orang yang ingin menghancurkan, orang-orang yang ingin melakukan kezaliman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar, Masjid Nurul Hidayah ini jadikan masjid yang penuh makmur jamaahnya, penuh makmur pengurusnya. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat kami membangun Masjid Nurul Hidayah ini Engkau ganjar dengan surga. Bukankah Engkau berjanji lewat lisan Nabi-Mu, man bana lillah
masjidan banallahu baitan fil jannah. Jadikan setiap pengurus Masjid Nurul Hidayah Engkau berikan rumah di surga. Kami akan meninggalkan rumah kami di dunia ini, semewah apapun, semahal apapun. Yang kami butuhkan ya Allah hanya rumah dari surga, rumah di surga, yang ketika kami masuk satu langkah ke surgamu, rumah di surgamu, rasa letih terhadap dunia ini kami hilang ya Allah. Yang ada hanya kebahagiaan dan kebahagiaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersenang-senang bisa makan enak hari ini di saat saudara-saudara kami di Gaza sedang digempur 144 hari genosida besar-besaran oleh Zionis Yahudi Israel. Ya Allah, ya Allah berikan kesabaran saudara-saudara kami di Gaza, jadikan yang wafat di antara mereka sebagai wafat syahid, syuhada ya Allah. Tolong mereka ya Allah, berikan bantuan-Mu bala tentara dari para malaikat ya Allah untuk membantu mengeluarkan saudara kami dari kesulitan dan kesusahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami yang hadir di sini dalam ketaatan, dalam kebaikan. Panjangkan umur kami dengan kesehatan wal afiat ya Allah ya Rahman. Jauhkan dari segala macam penyakit. Apabila di antara kami ada yang sakit, sebelum keluar majelis ini angkat penyakit kami, sembuhkan penyakit kami. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uka la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya punya pantun buat ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu walaupun makan tapi tetap dengerin ceramah. Kalau bapak-bapak kalau udah makan kayaknya udah lupa sama ceramah. Betul apa betul? Yang masuk surga nanti ibu-ibu duluan apa bapak-bapak? Ini kenapa berbeda pendapat? Insya Allah semuanya masuk surga duluan ya, Insya Allah. Saya ada pantun, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Ustadz Kasifir, luar biasa tausiahnya. Tadi nggak sia-sia beliau datang ya, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berhubung tim hadroh sedang mencicipi hidangan dari Bu Sarah ya, sambil menunggu tim hadroh, kita sedikit mendengarkan tilawatil Quran oleh salah satu imam kita, Ustadz Syihabuddin Al-Hafiz.